Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia dengan NIM 2114378. Di sini saya akan menjawab dan juga menjelaskan beberapa soal terkait dengan tugas mata kuliah manajemen keuangan. Selamat menyaksikan. Di sini terdapat data yang telah diketahui dari PT Salman, yaitu rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri yaitu 50%, aset turnover 2,5 kali, periode pengumpulan piutang 18 hari, perputaran persediaan 9 kali, gross profit margin 10%, dan yang terakhir asset ratio 100%. Di sini kita akan melengkapi neraca PT Salman berdasarkan data keuangan di atas per 31 Desember 2015. Pertama, saya akan menghitung juga menjelaskan rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri. Pertama, kita akan tulis rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri yaitu 50%. Kemudian kita akan rubah 50% menjadi pecahan menjadi 0,5. Selanjutnya kita akan menghitung 0,5 sama dengan hutang jangka panjang kemudian dibagi dengan 100.000 ditambah 100.000, di mana 100.000 ditambah 100.000 itu berasal dari 100.000 saham biasa dan 100.000 laba ditahan. Selanjutnya kita akan memindahkan posisi dengan hutang jangka panjang sama dengan 0,5 dikali 200.000, di mana itu adalah hasil dari 100.000 ditambah 100.000 dan hasilnya adalah 100.000. Kedua, aku akan menghitung dan menjelaskan aset turnover. Pertama, kita akan menulis terlebih dahulu aset turnover yaitu 2,5 kali. Kemudian aset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya, kita masukkan aset turnover sama dengan penjualan dibagi 400.000 hasil dari utang lancar ditambah utang jangka panjang, saham biasa, dan laba ditahan. Selanjutnya, penjualan sama dengan 2,5 dikali 400.000. Hasilnya adalah 1 juta. Selanjutnya, saya akan menghitung dan menjelaskan periode pengumpulan piutang. Pertama, kita tulis terlebih dahulu periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari. Kemudian, periode sama dengan 365 hari dalam 1 tahun dibagi dengan sell to receivable. Periode yang kita pakai di sini yaitu 18 hari sama dengan 365 dibagi dengan sales to receivable. Kemudian kita pindahkan sales to receivable sama dengan 365 dibagi 18. Sales to receivable sama dengan 365 dibagi 18, hasilnya 20,28. Maka sales to receivable penjualan dibagi dengan piutang dagang. (20,28) sama dengan 1 juta dibagi dengan piutang dagang.
kita ubah posisi dengan piutang dagang sama dengan 1 juta dibagi dengan 20,28. Hasilnya sama dengan 49,310. Selanjutnya yang keempat, saya akan menghitung dan juga menjelaskan tentang perputaran persediaan. Pertama, kita tulis terlebih dahulu perputaran persediaan sama dengan 9 kali. Sama dengan sales to inventory sama dengan penjualan dibagi dengan total persediaan. Sales to inventory-nya sama dengan 9 sama dengan 1 juta dibagi dengan total persediaan. Total persediaan sama dengan 1 juta dibagi 9, maka hasilnya adalah. Yang kelima, saya akan menghitung dan juga menjelaskan tentang gross profit margin. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu gross profit margin sama dengan 10%. Sama dengan 9 PM atau profit margin sama dengan gross profit dibagi penjualan. Kita rubah dulu 10% menjadi pecahan, yaitu menjadi 0,1. 0,1 sama dengan gross profit dibagi 1 juta. Kemudian kita rubah posisinya dengan gross profit sama dengan 1 juta dikali 0,1. Hasilnya adalah 100.000. Selanjutnya, saya akan menghitung juga menjelaskan assistance ratio sama dengan 100%. Pertama, kita tulis terlebih dahulu assistance ratio sama dengan 100%. Kita rubah 100% menjadi satuan, yaitu 1 sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kemudian 1 sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan 100.000. AL atau aktiva lancar sama dengan 100.000 ditambah 111.000 11 1 perak. Maka jumlah AL-nya adalah sebagai berikut. Maka inilah neraca dari PT Salman per 31 Desember 2015. Dengan kas 50.690 yang berasal dari aktivitas lancar dikurangi piutang dan persediaan. Piutang 49.310, persediaan 111.011 rupiah, aktivitas tetap 188.889 rupiah, dan total aktiva sama dengan 400.000. Di soal yang kedua, kita akan menghitung laporan keuangan minimal menggunakan dua jenis rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Ini adalah salah satu data tambahan yang telah diketahui. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rasio likuiditas. Kemudian, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Sama dengan 1390 dibagi 1050. Hasilnya 1,32 kali. Selanjutnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan hutang lancar. Yaitu 1390 dikurangi 800 dibagi 1050 hasilnya 0,56. Nomor 2 yaitu rasio aktivitas. Sales to liquid asset sama dengan penjualan dibagi dengan aktivitas lancar.
yaitu 4.600 dibagi dengan 1.390 dan hasilnya 3,31 kali. Selanjutnya yaitu sales to receivable sama dengan penjualan dibagi dengan piutang dagang, yaitu 4.600 dibagi 390 hasilnya 11,79 kali. Selanjutnya, sales to inventory sama dengan penjualan dibagi dengan total persediaan, yaitu 4.600 dikurangi 800 sama dengan 5,75 kali. Selanjutnya, rasio leverage. Debt to assets ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva, yaitu 2.000 dibagi 6.590 hasilnya 0,35 kali. Selanjutnya, debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total modal sendiri, yaitu 2.000 dibagi 4.300 hasilnya 0,47 kali. Selanjutnya, time interest earning sama dengan laba operasional dibagi dengan beban bunga, yaitu 1.450 dibagi 500 hasilnya 2,9 kali. Dan yang terakhir nomor 4, rasio profitabilitas, yaitu net profit margin atau NPM, laba bersih dibagi dengan penjualan, yaitu 665 dibagi 4.600 sama dengan 0,14, kita rubah ke persen menjadi 14%. Selanjutnya yaitu return on equity atau ROE, yaitu laba bersih dibagi modal sendiri, 655 dibagi 4.300 hasilnya 0,15, dirubah menjadi persen 15%. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.